Kopi dan Aceh seolah tak bisa dilepaskan. Minuman kopi telah menjadi bagian keseharian masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Tanah subur dan cuaca mendukung membuat tanaman kopi tumbuh dengan kualitas baik di Aceh. Provinsi Aceh menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Tanah Aceh menghasilkan sekitar 40% biji kopi jenis Arabica tingkat premium dari total panen kopi di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara keempat pengekspor biji kopi terbesar di dunia setelah Kolombia, Brazil, dan Vietnam. Pemirsa, Provinsi Aceh terkenal dengan komoditas kopinya. Bahkan di Banda Aceh ini mendapat julukan sebagai kota 1000 warung kopi. Dan Indonesia kali ini akan mengajak Anda ke sebuah desa di Kabupaten Aceh Jaya untuk melihat potensi kopi terbesar di Aceh. Ikuti perjalanan Indonesia kali ini. Di tanah Aceh, kopi mulai ditanam sejak abad ke-17 saat Belanda masuk daratan Aceh. Kopi akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi warga Aceh. Zaman terus berkembang. Kedai kopi bertebaran di hampir seluruh penjuru Aceh. Mereka pun memiliki cara unik dalam menyajikan kopi kepada para pelanggan. Ini memang bikinnya harus disaring, taruh gitu. Kenapa itu? Ini secara tradisional. Oh gitu, jadi memang sejak dahulu kalau bikin kopi seperti itu. Oh. Pernah satu hari mungkin kepleset gitu tangannya sampai kopinya tumpah semua gitu? Pernah? Sampai tumpah ke bawah? Oh gitu, tapi nggak apa-apa itu, kayak gitu? Oh, cuman kena air panas. Kedai kopi seolah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian masyarakat Aceh. Tua, muda, kaya, miskin, semua bisa bersilaturahmi di kedai kopi. Saya pun penasaran, ingin melihat proses pembuatan bubuk kopi. Inilah pabrik kopi Solong di Ule Kareng, Banda Aceh. Pabrik ini berdiri sejak tahun 1948. Hasballah, sang pemilik pabrik, merupakan generasi kedua yang mengelola pabrik kopi Solong ini. Dua jenis proses dulu ya, kasar dan sama halus. Kalau kasar biasanya siapa yang menggunakan? Itu yang untuk kopi saring. Di warung-warung kopi Ya. gitu ya? Ya, kalau yang bubuk halus, ya untuk bubuk rumah tangga. Di Aceh, komoditas kopi sempat berulang kali terpuruk, terutama saat terjadi konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Selama konflik dan gencatan senjata, wilayah Aceh merupakan wilayah tertutup bagi pendatang. Kondisi ini berimbas pada penghasilan pengusaha dan petani kopi di bumi Nanggro Aceh Darussalam. Itu tahun berapa itu Pak, omset mulai menurun? Kita tahun 2001 lah. 2001, banyak sampai orang luar tuh nggak boleh masuk. Pokoknya kami naik balik setelah tsunami. Pas puncak tsunami itu, kejadian tsunami, itu pendatang dari luar nggak masuk balik, baru sekarang udah normal lagi. Mulai berkembang lagi. Penurunannya sampai berapa persen mungkin Pak itu pada saat konflik itu? Itu lebih kurang kita 50% lah. 50%? Pokoknya kami bisa untuk cukup hidup makan aja gitu, pas-pasan. Pas-pasan. Selain pabrik kopi Solong, pabrik-pabrik kopi lain juga bertebaran di sekitar kota Banda Aceh. Salah satunya pabrik kopi di kawasan Ketapang. Pabrik ini berdiri sejak tahun 1961 dan dikelola secara turun-temurun. Proses pengelolaan kopi masih tradisional, tanpa sentuhan alat-alat modern. Proses pemasakan biji kopi rupanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pemasakan biji kopi merupakan proses utama yang memakan waktu cukup lama. Selama kurang lebih 2 jam, kopi dimasak tanpa minyak menggunakan bara api. Biji kopi juga harus selalu diputar agar matang secara merata dan tidak hangus di satu sisi bagian saja. Aroma
aroma kopinya benar-benar kerasa banget. Jadi kurang lebih tadi hampir 2 jam ya kita memasak kopinya di dalam tungku besar itu, dan disinilah tempat pendinginan kopi-kopi yang telah dimasak. Kurang lebih 1 jam kita dinginkan, setelah itu baru bisa untuk digiling. Rasanya pahit, tapi ada rasa manisnya, tapi dikit banget karena memang tadi dicampur dengan gula tebu. Tapi rasa kopinya yang pahitnya itu kerasa banget. Setelah didinginkan, biji-biji kopi ini siap untuk digiling dan dikemas. Proses pemasakan biji kopi di pabrik ini bisa berlangsung 3 kali dalam sehari karena tingginya pesanan pelanggan. Pesanan yang kian tinggi ini pula yang membuat pabrik kopi Ketapang mengubah alat gilingnya dari manual dengan mesin diesel.